Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan bahas ini ya, karena ini kelas 10 matematika peminatan ini. Pertama kita akan belajar tentang bab yang namanya, ini nama babnya, ini bab 1, fungsi eksponensial ya. Jadi nama babnya fungsi eksponensial. Apa aja sih yang kita pelajari? Sebenarnya kalau yang dinamakan fungsi ini maksudnya persamaan ya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau persamaan itu kan seringnya ditulis fx gitu ya, fx. Nah, persamaannya karena eksponensial itu sebenarnya bentuk perpangkatan gitu ya. Eksponen tuh kayak pangkat lah gitu ya, atau bilangan pangkat. Jadi di dalam suatu fungsi ini ada pangkatnya gitu. Misalnya ini a pangkat x, jadi nanti yang diubah di sini pangkatnya gitu ya. Itulah fungsi eksponensial. Nah, untuk bisa lebih lanjut, untuk memahami, jadi kamu harus belajar tentang ini ya, eksponen deh ya. Jadi eksponen atau bilangan berpangkat itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis eksponen ya. Ya, jadi bilangan berpangkat itu punya jenis-jenis. Pertama ada pangkat bulat positif gitu ya. Jadi ada pangkat bulat positif. Nah, di sini bilangan berpangkat itu sebenarnya gampangnya kalau a pangkat n gitu ya, artinya a dikali a terus sampai gitu ya, sampai a nya ini berjumlah n gitu ya. Jadi ini n faktor gitu ya. Jadi a nya ini ada sejumlah dia, contohnya 2 pangkat 3, berarti 2 nya ini banyaknya ada 3 terusnya. Nah, ini dikali, kita dapatkan 8. Nah, seperti itu. Untuk sifat-sifatnya itu ada 5. Jadi untuk sifat-sifatnya ya, jadi kita lanjut sifatnya. Yang pertama adalah kalau a pangkat m dikali a pangkat n, maka kalau bilangannya sama, pangkatnya beda, pangkatnya tinggal dijumlah aja ya. Nah, seperti ini. Pak, contoh Pak, contoh misalnya gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, jadinya adalah 2 pangkat 7, seperti itu ya. Jadi tinggal dijumlah aja, 3 tambah 4 berapa? 7 gitu ya. Selanjutnya yang kedua, Pak, ini kan kalau dikali Pak, kalau dibagi seperti apa? Kalau dibagi a pangkat m dibagi, kalau dibagi kita pakai per aja ya, a pangkat n. Nah, itu jadi a pangkat m dikurang n, jadi yang di bawah ini mengurangi jadi min gitu ya. Jadinya contoh gitu ya, kalau 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 4 kurang 3, berapa tuh? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Yang ketiga sifatnya adalah kalau a pangkat m
Nah, di dalam kurung dipangkatkan lagi n, maka sama aja dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau di dalam kurung dipangkat lagi, itu berbeda dengan dikali seperti ini. Jadi ini dikali gitu ya. Jadi kalau 2 pangkat 3, terus dipangkat 2 lagi. Jadi 2, jangan ditambah ya, ini dikali 3 kali 2, jadi 2 pangkat 6. Kalau ditambahkan pangkat 5 itu salah ya. Selanjutnya yang keempat. Kalau yang keempat itu jadi A dikali B ini di dalam kurung terus dipangkatin dengan N. Artinya sama aja, masing-masing ini dipangkatin dengan N gitu ya, dengan bilangan N ini. Jadi ini dipangkat N, A, jadi B juga dipangkat N. Jadi dipecah jadi seperti ini. Kalau digabung lagi bisa nggak seperti ini? Bisa gitu ya. Ya misalnya 2 dikali 3 terus sama-sama di pangkat 4. Di dalam kurung di pangkat 4. Jadinya 2 juga di pangkat 4. Terus dikali 3 di pangkat 4. Nah ini sama ya, nilainya sama. Jadi boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau pangkatnya sama berarti digabung jadi seperti ini juga boleh. Terkadang itu bisa lebih baik ya. Misalnya gini, 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa ya kan, 5 pangkat 5 berapa, bingung kan. Tapi kalau kita gabung ya 2 dikali 5 baru nanti dipangkatin 5. Nah ini pangkatnya nih tetap sama nih. Atau misalnya kamu bingung ini pangkat 6 deh ya, jadi biar nggak rancu. Nah ini jadi ini pangkatnya nih jangan dijumlah, pangkatnya udah sama, bawahnya dikali. Nah ini jadi berapa? 10 pangkat 6. Nah 10 pangkat 6 kan 1 juta, gampang kan langsung ketemu. Tapi kalau 2 pangkat 6 berapa? 5 pangkat 6 berapa? Kamu hitungin dulu kan susah gitu. Jadi ini sifat-sifat seperti ini sebenarnya untuk memudahkan kamu dalam menghitung seperti itu. Lanjut yang kelima, sifat untuk bilangan bulat positif adalah awal pembagiannya. Jadi A dibagi B di pangkat N juga sama nih, A pangkat N juga B pangkat N, jadi mirip kayak di sini. Sehingga jadi kalau misalnya 2/3 pangkat 4 sama aja 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, seperti itu. Nah itu bilangan bulat positif. Nah selanjutnya pangkat bulat negatif. Nah nextnya adalah ini, kita pisah ya, pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif ya. Ini bulat maksudnya bukan pecahan ya. Contohnya jadi A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N, atau A pangkat N itu kalau supernya jadi A pangkat min N. Jadi kalau pangkatnya pertama negatif, kalau di super jadi pangkatnya positif. Kalau awalnya positif, turun ke bawah juga negatif. Nah, misalnya jadi ini bisa bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, 2 pangkat min 3 sama aja 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa sih? 8 ya, sama aja dengan 1/8, seperti itu gitu ya. Pak gimana kalau misalnya yang di bawahnya yang negatif, naikin ke atas gimana? Misalnya 1/2 pangkat min 2 juga gitu ya, sama aja. Kalau naik ke atas jadi positif nih, jadi 2 pangkat 2, jadi yang negatif kalau naik ke atas nih posisinya jadi 2 pangkat 2, jadi dia tidak di bawah per lagi ya, naik ke atas, maka min jadi plus. Kalau plus di sini ya jadi min, tinggal bolak-balik aja ya. Selanjutnya adalah kalau pangkat 0 gitu ya.
Kalau pangkat 0 gimana Pak? Kalau pangkat 0 jadi kalau pangkat 0 itu misalnya 5 pangkat 0, maka nilainya itu 1 ya, gitu ya. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Pak, kalau 3 gimana? Sama. Jadi kalau dipangkatin 0 dengan syarat, jadi A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi 5 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 itu 1, semuanya seperti itu ya. Selanjutnya adalah kalau misalnya bilangan 0 yang dipangkatin gitu ya, tapi pangkatnya itu negatif gitu ya. Jadi misalnya gini, 0 pangkat min n, nah ini berapa sih? Nah 0 pangkat min n kan jadi 1 gitu ya, 1/0 pangkat n gitu ya. Nah seperti itu. Nah kan oke, maaf di sini kalau untuk supaya lebih jelasnya biar bisa ngerjain ini, Pak gimana kalau di yang ini A-nya tuh 0 Pak, jadi kalau misalnya 0 pangkat 0 berapa Pak? Itu nilainya kan enggak 1 ya, jadi dia nilainya tetap 0. 0 dikali berapapun kan istilahnya 0 gitu ya. Nah 0 dipangkatin berapapun kan ini pasti 0 gitu ya, jadi ini 1/0. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisikan, jadi ini lambangnya tidak terdefinisikan. Ya, seperti itu dulu untuk sekarang ya.